Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selamat bergabung para pendengar di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander, terima kasih telah mendengarkan siaran kami para pendengar sekalian. Untuk para pendengar yang baru pertama kali mendengarkan siaran kami pada hari ini, Anda akan mendengar beberapa kata yang mungkin tidak familiar di telinga Anda. Di WLC, kami lebih suka menggunakan nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahwa atau Yah. Saya yakin sebagian besar, bahkan sangat mungkin kita semua, telah membaca ayat-ayat Alkitab yang mendorong orang-orang percaya untuk berseru memanggil nama Tuhan. Ya, seperti itulah yang dikatakan dalam terjemahan modern kita. Tapi, para pendengar, sadarkah kita bahwa Tuhan bukanlah namanya? Begitu juga dengan Allah. Kedua kata ini hanyalah gelar-gelar yang bersifat umum. Alkitab berbahasa Ibrani yang asli mengatakan, berserulah memanggil nama Yahwa. Ya, benar Mario. Dan ada alasan yang bagus mengapa kita harus menyebutkan namanya yang sebenarnya. Dan itu karena nama ilahi mengandung sebuah janji. Nama Yahwa berasal dari kata verb of being. Dalam bahasa Ibrani yaitu haya. Itulah kata yang dituliskan berulang kali di sepanjang kitab Kejadian pasal 1 yang berkisah tentang penciptaan dunia. Haya, terang. Maka terang itu haya. Atau jadilah terang, maka terang itu jadi. Begitulah, singkatnya, haya itu artinya jadi, menjadi, atau jadilah. Karena itu, namanya yang dikombinasikan dengan kebutuhan Anda akan menjadi sebuah janji yang dapat Anda klaim. Jadilah aman, jadilah sehat, jadilah terampuni, dan lain-lain. Benar, Doni. Nah, nama Sang Juru Selamat juga mengandung sebuah janji. Namanya adalah Yahuswa dan artinya adalah Yahwa menyelamatkan. Para pendengar, setelah kita mengetahui arti dari nama-nama ilahi ini, maka kita pun memiliki lebih banyak alasan untuk benar-benar menggunakan nama aslinya dibanding dengan gelar-gelar umum yang ada. Ya, saya sendiri mengalaminya, Mario. Saya terinspirasi untuk lebih sering menggunakan nama-nama ilahi tersebut sejak saya mempelajari arti sesungguhnya dari kata-kata yang menjadi namanya ini. Nah, para pendengar, karena alasan yang sama, saat kami membaca kutipan dari penulis lain yang secara jelas mengacu pada Bapa atau Sang Anak, kami akan menyebut nama-nama ilahi yang asli sebagai ganti dari gelar-gelar umum yang ada. Ya, para pendengar juga mungkin akan mendengar kami menggunakan istilah Eloa. Itu adalah gelar Ibrani, sangat mirip dengan Allah yang merujuk pada Bapa. Nah, Doni, Iya. apa yang Anda ingin bagikan pada saya dan para pendengar kita hari ini? Nah, saya punya pertanyaan untuk Anda, Mario. Waduh, saya jadi khawatir nih. Iya, sudah seharusnya. Apa Anda ingin langsung mengaku? Tenang, saya pasti bisa menjawab. Apa pertanyaan Anda, Doni? Pernahkah Anda membentak anak-anak Anda, Mario? Wah, Anda benar-benar mencari pengakuan. Oke. Terus terang, ya. Mereka adalah anak-anak saya, dan saya adalah ayah mereka. Ada beberapa kali saya meninggikan suara saya kepada mereka. Bagaimana dengan istrimu? Apakah kamu pernah membentaknya juga? Iya, sekali. Waktu itu kami sudah menikah sekitar sebulan. Oh ya? Dan? Iya, seperti yang Anda lihat, saya masih ada di sini kan? Iya. Masih hidup dan sehat. Dan saya tidak pernah melakukannya lagi, Doni. Loh, kenapa? Iya, sejujurnya karena dia bisa berteriak lebih keras dari saya. Oke, Mario. Mari mundur sedikit. Mengapa Anda meneriaki anak-anak Anda?
Apa karena Anda telah berurusan dengan tikus-tikus kecil itu yang mondar-mandir lalu Anda marah? Oh tidak, dan ini sebenarnya cukup jarang terjadi. Seingat saya meneriaki mereka hanya saat mereka berada dalam bahaya. Saya tidak marah tanpa alasan. Saya marah karena saya peduli pada keselamatan mereka. Ya, itu baik. Oh ya, lalu bagaimana reaksi mereka, Mario? Ya, Anda tahu saya tidak terbiasa membentak mereka. Dan faktanya itu membuat mereka kesal. Mereka takut saya marah pada mereka atau semacamnya. Jadi, saya sendiri harus meyakinkan mereka bahwa tidak, ayah tidak marah. Ayah hanya tidak ingin mereka terancam. Karena berlari di depan truk besar itu atau terpleset jatuh dari tepian yang dalam atau semacamnya. Ya, jadi Anda meneriaki mereka karena Anda takut dan sekaligus karena Anda mengasihi mereka. Anda ingin melindungi mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya karena Anda menyayangi mereka. Betul, ya itu dia. Saat saya melihat sebuah truk besar sedang melaju kencang ke arah anak saya yang berusia 5 tahun, saya tahu saya hanya punya waktu sepersekian detik untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi, saya tidak mungkin dengan suara pelan dan manis berkata kepadanya, "Oh sayang, apakah kamu mau berbaik hati untuk berhenti berlari sejenak dan membiarkan pria itu mengemudi lebih dulu?" Tidak, saya tidak akan merespon seperti itu. Ya. Karena itu tidak akan menyelamatkannya. Dan dia bisa tertabrak sebelum saya selesai berbicara. Ya, Mario, itu betul. Saat-saat berbahaya membutuhkan tindakan yang cepat dan juga tegas. Benar. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Peringatan-peringatan. Baiklah Mario, tolong buka dan baca kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Oke. Ini adalah peringatan yang sangat penting yang dikirim surga kepada generasi terakhir dan faktanya peringatan ini sedikit mengejutkan. Nah, silakan baca jika Anda sudah mendapatkannya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Ini adalah sebuah pesan dari surga yang begitu penting. Pesan ini disampaikan oleh seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Dan itu berarti bahwa pesan ini diperuntukkan bagi seluruh dunia. Oke, Mario, apa yang diserukan oleh malaikat itu? Takutlah akan Yahwa. Takutlah akan Yahwa. Mario, jika kita pikir-pikir, pesan ini sedikit aneh ya. Anda tahu, Alkitab penuh dengan janji yang dirancang untuk menginspirasi iman dan keyakinan. Tapi pesan ini memberitahu kita untuk takut kepadanya. Iya benar, pesan ini terdengar sedikit aneh. Kita biasanya melihat ketakutan sebagai sebuah emosi negatif. Dan bahkan definisinya terdengar negatif. Ketakutan didefinisikan sebagai perasaan cemas dan gelisah yang disebabkan oleh ada atau tidak adanya bahaya, kejahatan, rasa sakit, dan lain-lain. Jadi ya, mengapa kita harus takut pada Yahwa? Tampaknya ini bertentangan dengan karakternya seperti yang diungkap dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang mengatakan Yahwa adalah kasih. Ya, tapi tidak semua ketakutan itu buruk. Ada rasa takut yang sehat. Tanpa rasa takut, Anda bisa dengan senang hati berjalan menuju bahaya. Dan Anda sama sekali tidak peduli bahwa ada sesuatu yang akan menyakiti Anda atau bahkan membunuh Anda di depan sana. Seperti anak saya dan truk barang yang besar itu. Anak-anak bukan hanya masih kurang waspada, tetapi mereka juga belum memiliki pengalaman hidup. Ya, benar. Pengalaman hidup itu penting. Oke, Mario, tolong ceritakan lebih banyak karena inilah yang membuat rambut kita memutih. Oke, jadi sebagai orang tua yang penyayang, kita harus membuat anak-anak kita peka pada bahaya secara sehat. Kita akan berteriak saat melihat anak kita berlari di jalan. Kita akan berteriak saat melihat dia hampir tergelincir dari tepi jurang. Begitulah, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua yang pengasih untuk memastikan keamanan anak-anak kita. Nah, Doni dan para pendengar, itulah hal yang dilakukan Yahwa. Dia juga adalah sosok orang tua yang penyayang. Dia adalah Bapa kita. Dan dia berteriak, menjerit, bukan dalam kemarahan, tapi dalam ketakutan. Takut karena Anda, takut karena saya. Dia tahu kesudahannya sudah dekat dan kebanyakan orang sama sekali tidak menyadari bahayanya. Itulah pesan yang disampaikan dalam kitab Wahyu pasal 14. Benar, ini adalah masa-masa yang serius. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 7 tula terakhir akan dicurahkan. Dan inilah alasan mengapa Yahwa mengirimkan peringatan ini. Sama seperti Anda meneriaki anak Anda ketika dia dalam bahaya tertabrak. Demikian juga Yahwa berteriak, memohon untuk mendapatkan perhatian kita saat ini. Dia ingin memperingatkan kita pada bahaya yang kita hadapi. Dan percayalah para pendengar, generasi terakhir berada dalam bahaya. Oh ya,
Ada begitu banyak pengalihan yang menyita waktu dan perhatian kita. Pekerjaan, kebutuhan keluarga, internet, dan hiburan-hiburan modern yang tersedia dengan mudahnya. Semuanya sangat mencuri perhatian. Tidak hanya itu, tetapi pergolakan politik, kekacauan di daerah yang dilanda bencana alam, semua itu memenuhi pikiran kita dan menyita perhatian kita sehingga kita tidak lagi meluangkan waktu untuk merenungkan firman Yahwa. Iya, saya pikir setan telah merencanakan hal ini. Setan sengaja membuat kita sibuk dengan segala urusan kehidupan agar kita menjadi terlalu sibuk untuk membuat persiapan rohani yang sangat penting itu. Iya, saya setuju. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab mengapa generasi akhir zaman berada dalam bahaya. Internet sangat bagus, tapi itu juga bisa berbahaya. Kitab Daniel pasal 12 menubuatkan bahwa pengetahuan akan bertambah. Dan memang benar, pengetahuan telah meningkat secara drastis. Oh benar, Buckminster Fuller adalah seorang desainer, penemu, dan arsitek berkebangsaan Amerika. Dia mengacu pada apa yang dia sebut sebagai kurva penggandaan pengetahuan. Pada dasarnya, dia mendapati bahwa hingga tahun 1900, pengetahuan manusia tampaknya berlipat ganda setiap abad. Namun, pada akhir Perang Dunia Kedua, pengetahuan telah berlipat ganda setiap 25 tahun. Lalu sekarang bagaimana? Sudah berlipat ganda setiap dekade? Sekarang sedikit kompleks karena saat ini sudah ada begitu banyak bidang pengetahuan yang juga memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda pula. Misalnya, nanoteknologi. Pengetahuan terkait hal ini telah berkembang 2 kali lipat setiap 2 tahun. Kemudian pengetahuan klinis berkembang setiap 1,5 tahun. Namun, rata-rata pengetahuan manusia berkembang 2 kali lipat setiap 13 bulan. Dan menurut IBM, internet akan mengembangkan pengetahuan manusia setiap 12 jam. Itu luar biasa. Pikiran Anda bisa terguncang saat mencoba menangkap ledakan pengetahuan sebanyak itu. Tapi itulah bagian dari masalah dan bahaya yang akan terjadi. Ya, pengetahuan sedang meningkat, tetapi peningkatan ini juga akan disertai dengan peningkatan hoax, berita-berita palsu yang menipu. Saat ini telah muncul begitu banyak teori konspirasi dan sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya dibuat-buat. Benar, informasi yang sedemikian banyak membuat kita kesulitan mengikuti semuanya. Ya, dan itulah mengapa generasi akhir zaman itu berada pada posisi yang terancam. Setan memanfaatkan hal yang baik ini, yaitu peningkatan pengetahuan, untuk membingungkan orang-orang dengan cara mencampur adukan kebenaran dengan kesalahan. Dari situlah ancaman bahaya terbesar kita berasal, dan itulah mengapa surga telah mengirimkan peringatan tersebut. Oke Doni, sebelum Anda melanjutkan, ada satu bahaya terakhir yang saya anggap sangat serius, dan itu adalah bahaya dari nilai-nilai yang menyesatkan. Kebenaran politik, dalam tanda kutip, telah menciptakan sebuah lingkungan di mana orang-orang takut untuk mengambil sikap tegas mengenai masalah moral apapun. Orang-orang menjadi takut bersuara untuk membela keyakinan-keyakinan yang tidak populer. Anda benar sekali, Mario. Anda tahu, siaran kita ini disiarkan ke seluruh dunia melalui radio gelombang pendek. Tetapi situs web kita juga bisa diakses di seluruh dunia. Dan ada kalanya, kita mengalami masalah. Terkadang ada sebuah artikel atau video yang membicarakan sebuah kebenaran. Namun itu ditolak di beberapa negara. Mengapa? Karena kebenaran politik. Masalah utama yang muncul ketika suatu budaya telah melebur dan dibenarkan secara politik adalah kebenaran tersebut menjadi mengakar di dalam pikiran dan hati. Iya, dalam kondisi itu Anda menjadi bermental plin-plan dengan menganggap hal-hal yang jahat sebagai sesuatu yang baik. Semacam sikap saya oke, kamu oke. Dan sikap seperti ini sudah menyebar di mana-mana. Iya, dan tiba-tiba standar moral menjadi ketinggalan atau setidaknya menjadi salah secara politis. Mario, Rasul Paulus dengan jelas sudah menubuatkan bahaya yang akan dihadapi oleh generasi kita. Oke, tolong buka kitab Efesus pasal 4. Oke. Di sini Paulus memberitahu orang-orang percaya di Efesus bahwa satu-satunya keselamatan mereka dan keselamatan kita juga ditemukan dalam pengetahuan yang benar akan Yahwa. Itu saja. Tidak ada hal lain yang akan membuat kita aman selain kekuatan Yahwa melalui pengetahuan pribadi kita mengenai Dia. Baiklah, saya sudah membuka kitab Efesus pasal 4. Ayat yang mana, Doni? Tolong baca ayat 13 dan 14. Paulus menjelaskan bahwa Yahwa telah memberikan tugas khusus bagi masing-masing orang. Ada yang menjadi rasul, penginjil, guru, dan lain-lain. Lalu kemudian dia menjelaskan tujuannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Yahwa, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, pengetahuan ini, pengetahuan yang benar tentang Yahwa dan anaknya ini, yang akan menjaga setiap jiwa dari bahaya yang dihadapi oleh generasi akhir zaman.
Pengetahuan yang benar ini ditemukan dalam rasa takut akan Yahwa. Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Yahwa, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Inilah yang harus menjadi fokus kita. Ini adalah ketakutan yang baik, dan jenis ketakutan seperti inilah yang dibutuhkan oleh kita semua. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Semakin banyak orang Kristen saat ini yang beralih pada orang-orang Yahudi dan tradisi mereka dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak terang dan memperkaya kedalaman serta keindahan praktik-praktik ibadah mereka. Kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi Mesianik, baik yang memang berdarah Yahudi maupun yang tidak, jumlahnya terus bertambah banyak di seluruh dunia. Keinginan tulus untuk melakukan apa yang benar dan memuliakan Yahwa adalah sikap yang terpuji dan juga indah. Namun, walaupun mereka mungkin saja tulus, orang-orang Kristen seperti ini telah membuat kesalahan yang sangat besar. Artinya, mereka berasumsi bahwa orang-orang Yahudi saat ini masih menjadi umat pilihan Yahwa dan bahwa mereka memiliki lebih banyak terang untuk dibagikan. Ini adalah salah satu tipuan akhir zaman setan. Kebenarannya adalah, kitab suci sendiri menyatakan bahwa orang Israel telah menolak Yahwa ribuan tahun yang lalu. Para sarjana Yahudi sendiri mengakui bahwa Yudaisme modern adalah paham Farisi. Ini adalah ajaran korup yang sama yang terus-menerus dikecam oleh Yahusua sepanjang hidupnya. Anda tidak perlu berpaling kepada orang-orang Yahudi yang adalah orang-orang Farisi modern ini untuk mendapatkan lebih banyak terang. Mereka tidak memilikinya. Sang Juru Selamat sendiri mengecam tradisi gelap ini yang kembali diikuti oleh banyak orang-orang Kristen zaman sekarang. Untuk mempelajari kebenaran tentang orang-orang Yahudi, tradisi-tradisi mereka, dan bagaimana orang-orang percaya zaman sekarang terkait kembali dengannya, kunjungi situs web kami worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia dan gulir ke bawah dan cari episode yang berjudul Kebohongan Yahudi Mesianik. Jangan membuat kesalahan yang sama yang dilakukan oleh banyak orang. Pelajarilah kebenaran untuk diri Anda secara pribadi. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, sebelum rehat tadi, Doni mengutip kitab Amsal pasal 9 ayat 10 yang mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Yahwa. Nah, Doni, Iya. Anda tadi juga mengatakan bahwa ketakutan ini adalah jenis ketakutan yang harus kita miliki. Ya. Jadi pertanyaan saya untuk Anda adalah, apa maksud dari menakuti seseorang yang Anda kasihi? Itu pertanyaan yang bagus, Mario. Sebagai orang dewasa, kita cenderung menghindari situasi berbahaya atau menghindari orang-orang yang kita takuti. Iya. Jika kita takut pada seseorang, kemungkinan besar kita tidak akan menyukainya dan kita pasti tidak akan mau menghabiskan waktu bersamanya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah mengingat ulang masa kecil Anda. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bawaan mengenai arti rasa takut pada seseorang yang Anda kasihi. Mereka memahami maksud dari memiliki rasa hormat yang sehat, yang diwarnai dengan rasa takut pada seseorang yang mengasihi Anda. Nah, saat putra Anda berlari ke arah jalan, dan Anda berteriak padanya, "Berhenti!" Apa yang dilakukan? Dia berhenti. Mengapa? Ya, itu karena kami mengajari anak-anak kami untuk taat. Dia tahu dia akan mendapatkan masalah jika tidak melakukannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa putra Anda memiliki sebuah ketakutan yang sehat untuk tidak menaati ayahnya, meskipun dia tahu ayahnya masih menyayanginya. Ya, Oke, nah ini adalah cetakan dari definisi ketakutan menurut Kamus Konkordansi Strongs. Oke, tolong dibacakan, Mario. baiklah, di sini dikatakan takut atau fobia berasal dari bahasa Yunani phobeo, menakuti, mewaspadai,
mengagumi, atau menghormati. Menjadi takut atau menunjukkan rasa takut dengan penuh hormat. Jadi, seorang anak yang berperilaku baik dapat mengasihi ayahnya sambil tetap menunjukkan sebuah rasa hormat yang sehat. Dan bahkan takut pada kekuatan ayahnya. Dan walaupun dalam kondisi seperti ini, sang anak bisa tetap menyadari bahwa ayahnya juga mengasihi dia. Iya benar, ketakutan semacam ini bahkan dapat mendorong seorang anak untuk tetap menurut walaupun ayahnya sedang tidak ada di sampingnya. Ya, Anda mengingat masa kecil Anda, Mario? Sudah pasti. Oke, sebuah hubungan antara orang tua dan anak seperti inilah yang kita miliki bersama Yahwa. Paulus menjelaskan tema ini dalam kitab Galatia pasal 3 dan 4. Kita tidak akan meluangkan waktu untuk mempelajari pasal-pasal itu sekarang. Tapi silakan diingat saja dan Anda dapat membacanya sendiri nanti. Oke. Kita mengasihi Bapa Surgawi kita dan kita sangat kagum dan hormat kepadanya. Kita tahu dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi karena kemahakuasaannya, ada ruang untuk sebuah rasa takut yang sehat. Nah, mari kita lihat kitab Matius pasal 10 ayat 28. Di sini Yahusua menjelaskan ketakutan yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Apakah Anda sudah mendapatkannya, Mario? Sudah? Oke. Ya, silakan dibacakan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yahusua tahu orang percaya akan menghadapi fitnah dan kekerasan, bahkan kematian. Oleh karena itu, dia mendorong mereka untuk tidak takut mati demi kebenaran, karena nyawa yang diambil dengan paksa akan dikembalikan oleh Sang Pemberi kehidupan. Jadi, jangan takut pada mereka yang bisa membunuh tubuh. Namun, dia berkata, yang harus Anda takuti adalah kekuatan dari Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Apa yang dia sudah berikan akan diambilnya kembali dari siapapun yang bertahan dalam dosa dan pemberontakan. Masuk akal. Manusia yang memiliki kekuatan untuk membinasakan tubuh tidaklah sekuat Dia yang memiliki kekuatan untuk membinasakan tubuh dan jiwa di dalam lautan api pada akhir masa penghakiman itu. Para pendengar, ingatlah, kematian kekal adalah upah yang akan didapatkan oleh semua orang yang bertahan dalam pemberontakan, jadi bukan hidup kekal dalam siksaan. Nah, untuk membinasakan jiwa sepenuhnya, itu butuh kuasa. Ya, benar. Hidup ini hanya sementara. Satu hal yang pasti saat Anda lahir adalah bahwa pada suatu hari nanti Anda akan mati. Jadi, jangan takut kehilangan nyawa ini. Nyawa ini hanyalah sementara. Namun, ada satu hal yang harus Anda takuti. Anda harus sangat takut pada hal ini. Dan tentu saja itu bukan Yahwa, karena Dia mengasihi Anda. Tetapi takutlah kehilangan kehidupan kekal. Jangan bertahan melakukan sesuatu yang sudah Anda ketahui sebagai sebuah dosa. Iya, takutlah memelihara dosa supaya dosa itu tidak menjadi sesuatu yang tidak Anda anggap sebagai dosa lagi. Karena seperti itulah yang akan terjadi. Kita tidak bisa hidup dengan disonansi kognitif. Jika kita terus melakukan apa yang kita tahu salah, maka pada akhirnya kita akan sampai pada titik di mana hal itu tidak lagi terlihat salah. Itu benar. Dan itu juga sejalan dengan poin saya selanjutnya, yaitu takutlah mengeraskan hati Anda pada dorongan roh Yahwa, karena itu akan menjadi sebuah dosa yang tidak bisa diampuni. Takutlah bahwa karena kurangnya penyerahan diri kepada Yahwa, Anda menjadi gagal untuk mengenalnya sekalipun mengenalnya adalah merupakan hak istimewa Anda. Inilah yang harus kita takuti. Saya suka itu. Takut gagal untuk mengenali Yahwa karena sesungguhnya mengenal Dia adalah sebuah hak istimewa kita. Nah Doni, kata mengenal di dalam Alkitab adalah sebuah kata yang sangat menarik. Kata ini benar-benar menyiratkan tingkat keintiman yang jauh lebih dalam, melebihi arti kata mengenal yang umumnya kita definisikan. Di dalam kitab bahasa Indonesia sendiri, kata mengenal ini disamakan dengan kata bersetubuh. Misalnya, kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 mengatakan, kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Ya, saya tahu itu Mario. Kata bersetubuh yang digunakan di sini dalam bahasa Inggris adalah new. Dan itu berarti maknanya lebih dari sekedar mengenal dalam artian yang biasa. Benar, dan hanya mereka yang takut akan Yahwa yang akan memiliki tingkat pengenalan yang intim tentang Sang Pencipta. Dan tentu saja bukan hanya kita akan dapat mengenalnya, tetapi Dia juga akan mengenali kita. Itu poin yang bagus, Mario. Nah, ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai takut. Namun, saya ingin berbagi dengan Anda sesuatu yang saya pelajari baru-baru ini, Mario. Oke. Ada sebuah kelompok di Kanada yang telah memprakarsai sebuah teknik baru dalam menerjemahkan Alkitab. Teknik ini disebut self-divining Hebrew. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih membiarkan bahasa Ibrani menjelaskan arti katanya sendiri. Nah, kelompok ini melakukan banyak pemeriksaan silang. Dan seperti nama dari tekniknya, mereka membiarkan Alkitab mendefinisikan dirinya sendiri. Kegiatan mereka ini disebut Proyek Chronicle. Oke, silakan Anda cek sendiri. Intinya,
ketika huruf-huruf Ibrani kuno yang asli diterjemahkan menggunakan sistem ini, beberapa nuansa mengejutkan pun muncul. Dan hal itu sebelumnya telah hilang dalam terjemahan yang kita gunakan secara umum. Wow, kedengarannya menarik. Iya, benar Mario. Dan ternyata huruf-huruf Ibrani kuno yang diterjemahkan sebagai takut juga bisa diterjemahkan sebagai belajar. Jadi, mari kita gunakan terjemahan tersebut dan mari kita terapkan pada kitab Amsal, pasal 1 ayat 7. Tolong bacakan kalimat pertama dari ayat itu, Mario. Takut akan Yahwa adalah permulaan pengetahuan. Nah, itu tidak masuk akal bagi nalar modern kita, ya kan? Tapi lihat apa yang terjadi ketika kata belajar disisipkan dalam ayat 7. Ini, saya sudah menuliskan ulang ayat 2-7, sehingga kita dapat membacanya dalam konteksnya. Tolong dibacakan, Mario. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Belajar mengenai Yahwa adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apakah Anda melihat bagaimana kata belajar itu sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya? Oh ya, seluruh bagian ini berbicara tentang belajar. Jadi, mempelajari Yahwa adalah permulaan pengetahuan. Dan itu lebih masuk akal jika dibandingkan dengan kata sebelumnya, yaitu takut akan Yahwa. Ya, benar. Jadi takut akan Yahwa berarti terus-menerus belajar tentang Dia dan belajar dari Dia. Oke, bacalah kitab Ayub pasal 28, ayat 28. Nah, pertama bacalah sesuai dengan terjemahannya. Lalu kemudian Anda masukkan belajar mengenai Yahwa. Dan baca sekali lagi. Oke. Sesungguhnya takut akan Yahwa itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Oke, dan versi satunya? Sesungguhnya belajar mengenai Yahwa itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Salomo berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Yahwa dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, dengan kata lain, belajarlah dan teruslah belajar tentang Yahwa dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Baiklah Doni, lalu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hal ini sebenarnya memiliki dampak yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Takut akan Yahwa adalah sebuah perisai yang akan melindungi Anda dari kejahatan. Dalam arti yang sangat nyata, rasa takut akan Yahwa akan memurnikan jiwa kita. Apa maksud Anda, Doni? Ketika Anda menyadari seberapa besar Anda dikasihi, ketika rasa takut akan kekuatan Yahwa dikombinasikan dengan kekaguman akan kebaikannya, hal itu akan memenuhi pikiran Anda. Dan apapun yang kita pikirkan memiliki kekuatan untuk mengubah kita. Ya, dengan melihat kita akhirnya berubah. Dan begitulah hati kita dipersiapkan untuk kerajaan Yahwa. Ingatlah, mereka yang diselamatkan adalah mereka yang telah mengenal Bapa di sini, di bumi ini. Pengetahuan inilah, hubungan yang intim seperti inilah, yang membuat kita siap bagi kerajaan Yahwa. Benar, kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 adalah ayat lain yang membicarakan tentang takut akan Yahwa. Ia mengatakan, Yahwa bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini pasti salah satu janji terbesar yang dicatat dalam kitab suci. Yahwa akan menunjukkan perjanjiannya kepada mereka yang takut akan Dia. Inilah yang mengubah mereka menjadi serupa dengan gambarnya. Baiklah, Mario, saya ingin Anda membuka kitab Yeremia pasal 31 dan membaca ayat 31-34. Oke. Saya tahu saya sudah sering merujuk ayat ini, dan ini adalah salah satu pasal favorit saya dalam kitab suci. Bagian itu menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana kita diubah menjadi serupa dengan gambar ilahi. Dan ini bukanlah hasil pekerjaan kita. Ini semua adalah sebuah anugerah. Baiklah, di sini dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahwa, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahwa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Eloa mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Yahwa, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahwa, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Mereka yang takut akan Yahwa adalah mereka yang mengenal Dia. Mereka sangat mengenal kebaikannya, belas kasihnya, cinta dan pengampunannya. Mereka mengasihinya karena mereka mengenalnya. Ya, tepat. Dan ketika kita mengenal Dia pada level itu, kita akan mengasihi seperti Dia mengasihi. Kita akan mengerahkan upaya terbaik kita untuk membagikan kebenaran yang kita ketahui kepada orang lain, agar mereka juga dapat diselamatkan. Dan itu membawa kita pada sebuah nubuatan yang menarik. Dan bahkan sekarang saat kita berbicara, nubuatan ini digenapi secara harfiah. Nah, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Baiklah, di sini dikatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Apakah kata-kata dalam pesan itu mengingatkan Anda akan sesuatu, Mario? Ya, perintah keempat, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Dan kemudian alasannya diberikan di ayat 11. "Sebab 6 hari lamanya Yahwa menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahwa memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Nah, alasan ini identik dengan alasan yang diberikan dalam kitab Wahyu pasal 14 tentang mengapa kita harus takut pada Yahwa. Ya, benar. Perintah keempat memberitahu kita untuk beribadah kepada Yahwa karena Dia adalah Sang Pencipta. Ini terulang dalam pesan malaikat pertama. Dunia diundang untuk kembali ke bentuk penyembahan yang sejati pada Yahwa. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar menyembah Sang Pencipta adalah dengan melakukannya pada hari Sabat lunar kuno, yang dihitung dengan kalender yang ditetapkan pada masa penciptaan. Benar. Sekali lagi, alasan yang diberikan dalam pesan malaikat pertama adalah sama dengan perintah keempat, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi maksud Anda adalah pesan malaikat pertama secara intrinsik terkait dengan peribadatan. Iya, dan itu karena hanya mereka yang takut akan Yahwa yang dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Anda hanya bisa melakukan peribadatan dan penghormatan yang dapat diterima ketika Anda sudah memiliki pengetahuan yang intim tentang Sang Pencipta, dan itu muncul dari rasa takut kepadanya, dan yang pada gilirannya merupakan prasyarat untuk mewarisi kehidupan kekal. Mario dan para pendengar, kita hidup di masa pesan malaikat pertama. Pengetahuan tentang Sabat kuno dan kalender asli yang dibuat pada masa penciptaan telah dipulihkan dan menyebar ke seluruh dunia saat ini. Itu benar, Doni. Kebenaran lain yang juga telah menyebar saat ini adalah bentuk bumi yang sebenarnya. Sebelumnya hal ini adalah sesuatu yang diejek oleh semua orang, namun saat ini telah menjadi topik yang sedang dibahas di mana-mana. Ya, kedua kebohongan ini, Sabat palsu dan pemahaman yang salah tentang bentuk bumi, telah dirancang untuk menyiapkan dunia menerima tipuan terakhir setan. Inilah mengapa kitab Wahyu pasal 14 melambangkan penyebaran kebenaran ini sebagai malaikat yang terbang di tengah-tengah langit yang memegang Injil yang kekal. Jika Anda mau menerima dan mempercayai kebenaran, Yahwa akan melindungi pikiran Anda dari tipuan akhir zaman ini. Tetapi itu dimulai dengan penyerahan penuh, dengan bersedia melepaskan keyakinan-keyakinan salah yang telah lama dipegang dan kemudian belajar dengan pikiran yang terbuka. Baiklah, jangan kemana-mana para pendengar. Setelah jeda sejenak, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kitab Daniel pasal 11 berisi nubuatan yang membingungkan banyak orang. Ada Raja Utara dan Raja Selatan, dan mereka terus-menerus saling mendesak dan berperang. Apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa kitab Daniel pasal 11 juga menghadirkan Raja ketiga, seorang raja yang sewenang-wenang. Raja-raja ini melambangkan peristiwa-peristiwa sejarah yang penting. Raja Utara adalah simbol Kekaisaran Ottoman, Raja Selatan, Mesir,
dan raja yang sewenang-wenang mewakili Prancis di bawah pemerintah Napoleon Bonaparte. Ini adalah informasi yang sangat penting karena pemahaman yang benar tentang ketiga raja ini mengungkapkan bahwa kita sudah berada di zaman akhir, sebagaimana yang telah dinubuatkan dan bahwa masa kesukaran telah dimulai. Pelajari apa yang Alkitab katakan tentang masa akhir zaman. Kunjungi worldslastchance.com. Klik pada ikon Radio WLC, pilih bahasa Indonesia dan carilah episode yang membahas kitab Daniel pasal 11. Kami juga memiliki sejumlah artikel dan video terkait hal ini. Lihat dan dengarkanlah, ini adalah informasi penting yang harus diketahui oleh semua orang. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Oke, seorang pendengar dari Jepang telah mengirimkan pertanyaan di kotak surat harian kita. Hey Doni, Ya, baru-baru ini saya mengetahui bahwa Jepang adalah satu dari 4 negara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa. betulkah? Hanya 4? Ya, Jepang, Korea, Thailand, dan saya pikir satunya lagi adalah Liberia. Tak satu pun dari negara-negara tersebut pernah dijajah oleh negara dari benua Eropa. Itu tentunya adalah hal yang baik untuk mereka. Jadi pertanyaan apa yang kita dapatkan dari Jepang, Mario? Chinen Hiroki dari Okinawa, Jepang berkata, Kristus berkata kepada para pengikutnya, carilah dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya. Pertanyaan saya adalah, apakah hal ini masih mungkin untuk dilakukan di dunia saat ini? Rasanya seperti saya terus-menerus berjuang hanya untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban pribadi saya. Bagaimana cara menjadikan Yahwa sebagai pusat hidup saya dan tetap tidak mengabaikan hal lain dalam hidup saya? Terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus, Chinen. Satu hal yang saya pikir kita semua akan akui, karena itu benar, adalah bahwa kehidupan di dunia saat ini semakin intens. Benar, dan bukan hanya soal itu, tetapi saya juga memperhatikan semakin tua saya, semakin banyak stres yang saya dapatkan dalam hidup saya. Sebagai anak muda yang sudah dewasa, mudah untuk berpikir bahwa Anda akan mengetahui semuanya pada saat Anda mencapai usia tertentu. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Benar-benar tidak. Asosiasi Medis Amerika mengatakan bahwa stres adalah penyebab lebih dari 60% dari semua penyakit yang diderita manusia. Namun, saya percaya bahwa adalah mungkin untuk mencari dahulu kerajaan Yahwa dan menjalani kehidupan yang berpusat pada Yahwa, bahkan di tengah-tengah tekanan dan intensitas dunia modern. Hal pertama yang harus dilakukan adalah duduk dan mempertimbangkan tujuan hidup Anda dan hal-hal apa yang penting bagi Anda. Buka dokumen kosong di komputer Anda dan ketikkanlah, jujurlah pada diri Anda sendiri. Apa yang terutama dalam hidup Anda? Jika bukan Yahwa, mengapa bukan? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengubah keadaan agar dia menjadi yang terutama? Iya, saya selalu melihatnya seperti ini. Ketika saya pertama-tama mencari kerajaan Yahwa, saya menyelaraskan prioritas saya dengan prioritasnya. Jadi, jelas, langkah pertama adalah mencari tahu apa prioritas Yahwa. Apa yang dia ingin lihat saya lakukan dengan hidup saya. Ya, itu bagus. Saya pikir banyak orang yang gugup saat ini. Mereka takut untuk mengikuti alur pemikiran ini karena mereka khawatir Yahwa mungkin meminta mereka melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan, atau setidaknya yang tidak ingin mereka lakukan. Seperti Kapten Naaman yang tersinggung ketika Nabi Elisa menyuruhnya pergi mandi di sungai Yordan. Dia kembali ke Damaskus dengan gusar. Dia barulah sadar ketika anak buahnya mendampinginya. Mereka mengatakan kepadanya, Tuan, seandainya Nabi itu menyuruh Tuan melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Bukankah pergi mandi supaya sembuh adalah hal yang mudah? Jadi, kemudian, Naaman akhirnya melakukan apa yang dikatakan sang nabi. Dan, seperti yang kita semua tahu, dia pun disembuhkan. Ya, itu adalah ilustrasi yang sempurna. Sebenarnya, aturan-aturan Yahwa sangat sederhana dan mudah. Aturan-aturan buatan manusia dan standar-standar kebenaran buatan manusia lah.
yang begitu berat dan sulit untuk dijalankan. Ya, seperti tradisi-tradisi nenek moyang. Ya benar, pola pikir kaum Farisi lah yang menjadi beban. Baiklah Mario, tolong bacakan kitab Mika pasal 6 ayat 6-8 untuk kita. Di sini Mika membahas masalah ini dan mengungkapkan bahwa aturan-aturan Yahwa sebenarnya sangat sederhana. Baik, saya sudah mendapatkannya. Di sini dikatakan, dengan apakah aku akan pergi menghadapi Yahwa dan tunduk menyembah kepada Eloa yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Yahwa kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Lihat, dia mengungkapkan ketakutan yang sama dengan yang dimiliki orang-orang percaya pada zaman ini. Dia mengungkap semua cara-cara setan menakuti kita sehingga kita tidak berserah penuh pada Yahwa. Baik, sekarang bacalah ayat berikutnya di mana dia menjawab pertanyaan itu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Yahwa daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Elohmu? Sekarang buka kitab Galatia pasal 5. Sambil Anda membukanya, saya akan membaca kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 dan 3. Oke. Di sini dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Yahwa, yaitu apabila kita mengasihi Yahwa serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Yahwa, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Begitulah, Mario dan para pendengar. Perintah-perintah Yahwa, kehendaknya untuk hidup kita tidaklah berat. Baik, Anda sudah membuka kitab Galatia pasal 5? Silakan dibacakan ayat 14. Baiklah, di sini dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya suka ini. Saya menjadi teringat dengan sesuatu yang Yahusua katakan kepada orang-orang Farisi. Beri saya waktu sebentar untuk mencarinya. Orang-orang Saduki baru saja mencoba menipu dia dan dia membungkam mereka. Lalu orang-orang Farisi pun maju menyerang Kristus. Nah, ini dia. Kitab Matius pasal 22 ayat 34-40. Di sini dikatakan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yahusua telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yahusua kepadanya, kasihilah Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, tepat sekali. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada kasih kepada Yahwa dan kasih kepada sesama kita manusia. Itu dia. Beban yang ada berasal dari tradisi-tradisi Farisi yang menambahi hukum ilahi tersebut sehingga menjadi kuk yang berat. Bacalah kitab Matius pasal 23 ayat 4. Di sini, Yahusua sedang berbicara tentang orang-orang Farisi. Tetapi ayat ini merangkum roh atau semangat orang-orang Farisi yang masih terus kita lihat sampai zaman sekarang. Kitab Matius pasal 23 ayat 4. Oke, di sini dikatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, saya melihat beberapa ayat selanjutnya, ayat 13. Di sini dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Semangat Farisi seperti inilah yang membuat kita takut untuk berserah penuh. Ketakutan untuk diminta melakukan hal yang mustahil inilah yang membuat kita tidak memprioritaskan kerajaan Yahwa dan kebenarannya. Tetapi kalimat selanjutnya dari ayat itu mengandung sebuah janji. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak perlu takut untuk melakukan penyerahan penuh, untuk memprioritaskan Yahwa dan mencari kerajaannya terlebih dahulu. Pengorbanan apapun yang kita buat akan dibayar lebih dari itu. Baiklah Mario, tolong buka kitab Lukas pasal 6 dan bacakan ayat 38. Oke. Inilah yang dijanjikan jika kita berserah total dan menjadikan Yahwa sebagai prioritas utama kita. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kita menempatkan Yahwa di tempat yang pertama dan memberikan dia segalanya, dia akan mengembalikan semuanya kepada kita.
Sekarang, ada satu hal yang ingin saya bahas. Mhm. Ada gagasan bahwa Yahwa menentang kesuksesan materi. Benar. Dan konon itulah sebabnya yang menjadi alasan mengapa begitu banyak orang bergumul secara finansial. Mario dan para pendengar, Yahwa tidak menentang kesuksesan materi. Memang Alkitab tidak mendefinisikan kesuksesan dalam kaitannya dengan kekayaan materi. Tetapi Yahwa tidak menentangnya secara prinsip. Betul, dan memang seperti itu. Anda punya pekerjaan. Dia sangat kaya. Yusuf dari Arimatea yang turun tangan untuk membantu mengurus jenazah Yahosua juga sangat kaya. Nikodemus juga sama kayanya. Ya, Tapi tunggu sebentar. Bukankah Alkitab mengatakan uang adalah akar dari segala kejahatan? Alkitab sering disalahartikan dengan mengatakan seperti itu. Tetapi sebenarnya Alkitab tidak bermaksud seperti itu. Alkitab tidak mengatakan begitu. Mari kita baca apa yang sebenarnya dikatakan oleh Alkitab. Dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betul. Bukan uang, tapi cinta uanglah yang menjadi akar kejahatan, Doni. Bapa senang membuat anak-anaknya bahagia. Dia tidak keberatan memberkati kita dengan kekayaan materi jika kita mampu menggunakan berkat itu untuk berbuat adil, menyukai belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati bersamanya. Kita juga perlu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Baik, saya mengartikan poin ini satu langkah lebih jauh dan mengatakan bahwa Bapa ingin memberkati kita dengan kemakmuran materi. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 4 mengatakan, "Bergembiralah karena Yahwa, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Namun, Doni dan para pendengar, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap setia kepadanya jika Dia benar-benar memberkati kita dengan kesuksesan duniawi? Memang mudah untuk berdoa dalam keadaan darurat. Tetapi, berapa banyak dari kita yang tetap setia ketika berada dalam kondisi yang baik dan masalah yang dihadapi hanya sedikit? Sangat benar, Mario. Kitab Mazmur pasal 84 ayat 11 mengatakan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mario dan para pendengar, sudah jelas, yang paling penting bagi kita adalah keselamatan kekal kita. Yahwa tidak akan menahan hal yang baik dari kita. Tetapi pada akhirnya, yang paling penting dari semuanya adalah kita diselamatkan. Betul. Yahwa ingin memberi kita lebih dari sekedar kemakmuran duniawi. Dia ingin memberi kita hidup yang kekal juga. Ketika Anda memprioritaskan dan mendahulukan Dia, ketika Anda menyelaraskan apa yang berharga bagi Anda dengan apa yang berharga baginya, Anda akan mendapati bahwa Anda sedang melakukan apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda mencari kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu. Anda akan mengikuti keinginan hati Anda, dan itu adalah hal yang sangat indah. Benar, karena hal seperti itu benar-benar akan menjadi sebuah transformasi yang luar biasa. Baiklah para pendengar sekalian, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Panggilan telepon yang tidak terduga pada dini hari adalah mimpi terburuk setiap orang tua. Tetapi itulah yang terjadi pada Jim dan istrinya Julie. Suara orang asing memberitahu mereka bahwa putra mereka, Jay, terluka parah saat berada dalam perjalanan bersama dengan teman-temannya ke tempat perkemahan. Rupanya para pemuda itu mendengar suara rusa bergerak di bagian atas perkemahan mereka dan memutuskan untuk pergi melihatnya. Entah kenapa Jay memegang pistol berkaliber 22 yang dibawa oleh salah satu temannya. Saat mendaki untuk melihat rusa-rusa itu, Jay terpeleset dan menjatuhkan senjata itu. Pistol itu meledak dan peluru mengenai Jay. Meskipun senjata kaliber 22 bukanlah pistol yang kuat, namun lokasi cederanya serius. Peluru masuk ke selangkangan Jay dan jaraknya hanya beberapa milimeter dari arteri femoralisnya. Itu adalah arteri besar yang ada di paha. Jika arteri ini sampai terputus, Jay akan mengeluarkan darah yang banyak dan meninggal dalam hitungan menit. Saat itu anak-anak muda itu harus menempuh perjalanan panjang dan bergelombang untuk dapat mencapai jalan utama di mana mereka dapat meminta bantuan.
Dan sayangnya rumah sakit terdekat berjarak 45 menit perjalanan dari jalanan utama itu. Jim pun menelpon rumah sakit. Dia meminta putranya dipindahkan ke Denver, sebuah kota yang lebih besar di mana dia yakin Jay dapat menerima perawatan yang lebih baik. Kita tidak akan sempat untuk memindahkannya, jawab ahli bedah itu. Kita perlu melakukan pemeriksaan dan mengoperasinya dengan segera, atau kita mungkin akan kehilangan dia. Jim dan Julie berjarak 2,5 jam perjalanan jauhnya. Mereka mengemudi secepat yang mereka mampu sambil berdoa sepanjang jalan. Mereka tiba di rumah sakit tepat ketika Jay dikeluarkan dari ruang operasi. Mungkin butuh waktu yang lama baginya untuk bisa pulih sepenuhnya, tetapi itu bisa. Jim dan Julie dapat merasakan hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Orang pertama yang mereka putuskan untuk mereka hubungi untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi adalah anak perempuan mereka, Jessica, yang berada di India. Cukup sulit untuk menghubunginya, tetapi ketika Jessica akhirnya mengangkat telepon, dia menangis. "Apakah Jay sudah mati?" dia bertanya. Jim terkejut. Dia heran bagaimana Jessica bisa mengetahui bahaya yang dialami kakaknya. Jessica menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya, dia mendapat kesan kuat bahwa kakaknya akan mati. Dia telah meminta semua temannya untuk bersatu mendoakannya dan meminta perlindungan baginya. Jim pun dengan segera meyakinkan putrinya bahwa saudara laki-lakinya, meskipun sedang terluka, namun kondisinya baik-baik saja dan akan sembuh total. "Ayah," kata Jessica sambil menangis, "itulah doa kami dan tangan Yahwa yang menghentikan peluru itu." Para pendengar, dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 27, Yahwa berkata, "Sesungguhnya akulah Yahwa, Eloa segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya." World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah, hari ini kita telah berbicara tentang takut. Apa arti dari benar-benar takut pada Yahwa? Tetapi saya tersadar ketika mendengarkan Anda hari ini, Doni, bahwa Yahwa sendiri takut. Dia takut karena kita. Itulah mengapa pesan malaikat pertama tersebut sangat mendesak. Kita tidak tahu kapan persisnya Yahusua akan kembali, tapi dia tahu. Dia tahu seberapa dekat akhir zaman itu, dan hal ini menjadi semakin urgen baginya karena dia melihat kita semua menjalani kehidupan kita sehari-hari sambil bertanya, di manakah janji kedatangannya? Kita perlu bangun dan menjadi takut demi pribadi kita sendiri. Kita perlu mempelajari kehidupan kita dan menyelidiki hati kita yang terdalam. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang tidak sepenuhnya sejalan dalam penyerahan total pada Yahwa? Saya setuju. Ingatlah, ketakutan akan Yahwa bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan melalui kekuatan kemauan belaka. Karena itu adalah sebuah anugerah. Mario, apa yang dikatakan Sang Juru Selamat kepada gereja Laodikia? Aku menasihatkan engkau supaya apa? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dan kemudian dia menambahkan kata-kata yang menguatkan hati. Dia berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi, jika kita takut pada Yahwa, jika kita terus-menerus belajar tentang Dia dan belajar dari Dia, kita tidak akan pernah menyombongkan diri dan berkata bahwa aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, tidak. Semakin dekat Anda dengan Yahwa, maka Anda akan semakin jelas melihat diri Anda sendiri yang sebenarnya, dan semakin jelas pula Anda melihat Dia yang sebenarnya. Perbedaan yang sangat kontras itulah yang mendorong kita kepada Sang Juru Selamat, karena kita melihat bahwa tidak mungkin kita dapat membuat diri kita sendiri cukup baik atau cukup murni untuk dapat diselamatkan. Ketika saya menyadari betapa murninya Yahwa itu, saya akan mengenali betapa benar-benar bejatnya saya. Dan kemudian saya akan menyadari satu-satunya harapan saya adalah datang kepadanya dan meminta emas yang telah dimurnikan dalam api itu. Dan juga pakaian putih kebenaran itu. Serta minyak pelumas mata agar saya bisa melihat secara rohani. Iya, tapi kita sudah hampir kehabisan waktu. Setan sedang sibuk membuat kita teralih pada urusan-urusan dunia ini. Setan tahu jika dia bisa membuat kita teralihkan sedikit lebih lama, maka akhir zaman akan datang dan kita tidak akan siap. Nah Doni, apakah Anda memiliki nasihat praktis tentang bagaimana kita bisa melakukan penyerahan penuh supaya kita bisa dianugerahi dengan emas, pakaian putih, dan minyak pelumas mata itu? Terima dan peganglah firman-Nya. Dia tidak akan menawarkan semuanya itu jika dia tidak mau dan tidak mampu menyediakannya. Jadi, mintalah berkat yang telah dijanjikan. Percayalah pada janji itu dan terimalah. Ya, saya pikir itu adalah sebuah poin yang penting. Hanya mereka yang dengan iman menerima hadiah yang dijanjikan ini yang akan takut pada Yahwa. Merekalah satu-satunya yang akan terus belajar tentang Dia dan mengenal Dia. Ya, benar Mario. Itu poin yang sangat penting. Nah, izinkan saya membacakan untuk Anda kitab Matius pasal 7 ayat 21-23. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuan, Tuan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, Mario dan para pendengar, satu-satunya yang Yahwa kenal adalah mereka yang takut kepadanya. Mereka yang terus belajar tentang Dia. Benar, dan kita tidak bisa begitu saja memutuskan bahwa kita telah mengetahui segala sesuatu yang penting untuk keselamatan. Ya kan? Ya. Kita harus terus belajar dan belajar. Jadi secara praktis, bagaimana kita bisa mengenal Bapa, Doni? Nah, bagaimana Anda bisa mengenal seseorang? Anda menghabiskan waktu bersamanya, Anda mempelajari karakternya sebagaimana yang diungkapkan melalui hukum kasihnya. Anda mengunjungi dia dalam doa. Jangan hanya menyebutkan daftar keinginan Anda. Berdoalah, dan kemudian dalam keheningan doa itu, dengarkanlah suara lembut yang berbicara kepada Anda. Begitulah cara kita mengenal Dia. Begitulah cara Dia menuliskan hukumnya di hati kita. Begitulah cara kita mendapatkan hubungan personal dengannya. Itu sangat penting untuk hari-hari mendatang. Adalah bagus dan baik jika kita mengetahui nubuatan, tetapi jika Anda tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yahwa, semua pengetahuan di alam semesta tidak akan menyelamatkan Anda. Ketika sangkakala-sangkakala dari kitab Wahyu pasal 8 dan 9 dibunyikan, keamanan kita akan bergantung pada kemampuan kita untuk mendengarkan bimbingannya pada kita secara individu. Dan itu dimulai dari sekarang. Apakah kita sudah membiasakan diri untuk meminta Dia mengungkapkan kehendaknya kepada kita? Apakah kita sedang belajar mendengarkan suaranya? Jika tidak, maka kita perlu mempelajari caranya sekarang. Sehingga di hari-hari mendatang, kita akan secara alami datang kepada Bapa untuk meminta bantuan, bimbingan, dan perlindungan. Baiklah para pendengar, bergabunglah lagi dengan kami besok. Sampai jumpa. Ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab.
Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.